different captains in the team in different ways. You know, you've got Michael Carrick, who is more of a calming influence with the players, and you know, Ashley Young, who's you know, someone who gets on really well with all the players. So although I've got the title. Wayne Rooney takjub opening ceremony Piala Presiden 2025. Ini bukan turnamen biasa. Jakarta, 7 Juli 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali jadi pusat sorotan dunia. Tapi kali ini bukan karena pertandingan final, melainkan opening ceremony Piala Presiden 2025 yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling megah sepanjang sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dari panggung apung di tengah lapangan, tata cahaya seperti konser kelas dunia, penampilan budaya khas Indonesia, hingga parade 16 klub peserta, termasuk klub-klub besar dari Eropa, semuanya ditampilkan dalam koreografi sempurna. Dan yang paling mengejutkan, Wayne Rooney, legenda Manchester United dan mantan kapten timnas Inggris yang hadir sebagai tamu kehormatan, tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. He has to look to the future and moving forward, and how can he, firstly, he says win the Premier League, how can he compete? To get a bit further up the table. I think that's the next step for them, but ultimately the goal moving forward over the next few years is to try. Saya pernah menyaksikan pembukaan Piala Dunia, Euro, bahkan final Liga Champions. Tapi apa yang saya lihat malam ini sungguh luar biasa, kata Rooney dengan ekspresi tak percaya. Ini bukan turnamen pramusim biasa. Indonesia sambut dunia, dunia balas kagum. Piala Presiden 2025 kali ini memang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Selain mempertemukan klub-klub elit Indonesia seperti Persib, Persebaya, Arema FC, dan Persija, PSSI mengundang 4 tim dari Eropa untuk ikut serta sebagai bagian dari ekspansi turnamen ke level internasional. 4 klub Eropa itu adalah Olympique Marseille, Prancis, Leeds United, Inggris, Real Betis, Spanyol, Torino FC, Italia. Kehadiran klub-klub ini bukan hanya seremonial. Mereka turun dengan skuad utama dan akan bersaing di babak grup melawan klub-klub lokal. Kehadiran mereka langsung menaikkan pamor turnamen dan membuat perhatian media internasional tertuju ke Indonesia. Opening ceremony, gabungan budaya, teknologi, dan sepak bola. Acara pembukaan dimulai pukul 19 WIB dengan parade budaya dari 5 pulau besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masing-masing membawa atraksi khas daerah, dari tarian saman, rampak gendang, reok Ponorogo, hingga tarian perang Papua. Setelahnya, panggung raksasa di tengah lapangan menampilkan kolaborasi antara musisi lokal dan internasional. Penampilan Rizky Febian, Merin Jola, dan Rich Brian disandingkan dengan surprise act dari DJ Snake dan Zara Larsson, yang membuat GBK bergemuruh. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah ketika para pemain dari 16 klub peserta, termasuk pemain bintang seperti Marcelino Ferdinand, Edo Febriansyah, Dimitri Payet, Marseille, dan Patrick Bamford, Leeds, berjalan beriringan di bawah taburan kembang api dan lighting laser yang menerangi langit Jakarta. Wayne Rooney berdiri dari tempat duduk VIP-nya, lalu bertepuk tangan panjang. Rooney, Indonesia sudah siap jadi tuan rumah turnamen dunia. Rooney, yang kini menjabat sebagai duta global Manchester United dan pelatih kepala Birmingham City, datang atas undangan khusus PSSI. Ia juga dijadwalkan memberikan sesi pelatihan dan berbagi pengalaman kepada pelatih lokal dalam program Coach Exchange Asia Europe. Dalam wawancara eksklusif setelah acara pembukaan, Rooney menyampaikan apresiasi luar biasa terhadap PSSI dan panitia. Jika kalian bisa buat pembukaan seperti ini untuk Piala Presiden, saya yakin Indonesia siap jadi tuan rumah turnamen besar seperti Piala Asia, atau bahkan Piala Dunia U20 lagi, ujarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa atmosfer GBK malam itu mengingatkannya pada final Liga Champions 2008 di Moskow. Lampu, suara, antusiasme supporter, semuanya luar biasa. Ini lebih hidup dari banyak pertandingan Liga Inggris, tambahnya. Kolaborasi global, PSSI gandeng UEFA dan AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, kehadiran klub-klub Eropa dalam turnamen ini bukan hanya gimmick, tapi bagian dari kerjasama strategis antara Indonesia, UEFA, dan AFC untuk membangun platform sepak bola Asia yang bisa bersaing di mata dunia. Tujuan kami sederhana, Indonesia tidak hanya jadi pasar, tapi pusat pertumbuhan sepak bola Asia, ujar Erick. Piala Presiden kini juga dilabeli sebagai International Invitational Pre-Season Tournament dan tayang di lebih dari 120 negara, termasuk melalui platform DAZN, beIN Sports, ESPN, hingga Amazon Prime Europe.
Antusiasme supporter tak terbendung. Tak hanya di stadion, jutaan masyarakat Indonesia ikut merayakan acara pembukaan ini. Tayangan live stream di video dan YouTube Sports mencatat rekor 11,2 juta penonton serentak, menyalip tayangan ulang UEFA Champions League final 2024. Di media sosial, tagar Piala Presiden 2025 dan Ronnie Dick menjadi trending global di X, Twitter, dan TikTok selama lebih dari 8 jam. Banyak fans luar negeri terkejut dengan kemegahan acara dan menuliskan komentar seperti, "This is better than Copa America opening. Why, is this Indonesia? Amazing production quality. Rooney standing ovation in Jakarta. I'm moving there." Klub-klub Eropa terpukau dan terinspirasi. Pelatih Real Betis, Manuel Pellegrini, yang pernah melatih Manchester City, menyebut suasana pembukaan turnamen sebagai pengalaman terbaik selama pramusim. "Saya tidak menyangka antusiasme sebesar ini. Di Eropa, pramusim kadang sepi. Tapi di sini, terasa seperti Piala Dunia," katanya. Sementara Direktur Leeds United, Victor Orta, bahkan menyampaikan ketertarikan untuk membangun akademi satelit di Indonesia. "Pasar sepak bola di sini sangat besar, dan kami ingin jadi bagian dari pertumbuhan itu." Potensi besar sepak bola Indonesia. Sambutan luar biasa ini dianggap sebagai tanda kebangkitan sepak bola Indonesia di mata dunia. Dengan infrastruktur yang membaik, dukungan pemerintah, dan supporter yang fanatik, banyak pihak optimis Indonesia bisa naik kelas secara global. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menegaskan bahwa event seperti ini akan terus didorong sebagai bagian dari Sport Economy Roadmap yang jadi prioritas nasional. Sepak bola bukan hanya olahraga, tapi alat diplomasi, industri kreatif, dan penggerak ekonomi. Kesimpulan, Piala Presiden bukan lagi milik Indonesia saja. Opening Ceremony Piala Presiden 2025 telah menetapkan standar baru. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk turnamen pramusim di Asia. Dan ketika Wayne Rooney, ikon sepak bola Inggris, berdiri memberi penghormatan atas acara itu, dunia pun tahu bahwa Indonesia tak lagi jadi penonton. Kita sudah masuk arena utama. Penulis, Fadli Rahman. Editor, Dian Wulandari. Foto, Doc. PSSI, Getty Images. Video Sport.